Ya, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mendapat sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Sebenarnya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apabila suatu perbuatan dilakukan dengan menggunakan parameter reaksi orang lain atau pihak luar sebagai penilaian baik atau buruk terhadap suatu perbuatan, dapatkah sifat loba yang halus seperti kesombongan muncul pada diri kita? Karena seolah-olah ada penilaian setara, lebih rendah, atau lebih tinggi antar individu. Pertanyaan-pertanyaan ini cukup menarik untuk dibahas. Karena memang sebagian dari kita, ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang kita anggap sebagai kebaikan atau perbuatan yang baik, kadang-kadang justru bisa menimbulkan kotoran batin yang baru. Iya nggak? Ketika kita melakukan perbuatan baik, kadang-kadang ada kesombongan muncul. Namun ketika ada celaan dari orang lain ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, lah muncullah ego yang menyebabkan kita sakit hati, yang menyebabkan kita tidak mau dihina, tidak mau dicaci. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang berbahagia, perbuatan baik memiliki ciri tidak tercela, ana wajah, kemudian dipuji oleh para bijaksanawan, winyupasata, dan menuntun pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hitaya sukaya sangwatanti. Oleh sebab itu kita bisa melihat apakah perbuatan yang kita lakukan itu dipuji oleh para bijaksanawan atau justru malah dicela. Apakah perbuatan yang kita lakukan itu membawa manfaat, membawa kesejahteraan dan kebahagiaan, atau justru malah sebaliknya. Dan memang kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita melakukan suatu perbuatan baik, ada saja orang di luar sana yang tidak bisa menerima kebaikan yang kita lakukan. Karena sebagian dari mereka menilai atau memberikan apresiasi ataupun mencela itu bukan karena perbuatan yang kita lakukan, tetapi karena permasalahan individu. Contohnya saja, misalnya ketika saya melakukan suatu perbuatan, pasti akan ada saja orang lain yang tidak suka dengan saya. Dan orang-orang yang tidak suka dengan saya tersebut, sudah bisa dipastikan mereka tidak bisa menerima kebaikan yang saya lakukan. Jadi apapun yang akan saya lakukan, entah itu kebaikan, itu pasti akan dinilai salah oleh mereka. Karena mereka memandang apa yang saya lakukan ini bukan dari nilai perbuatan yang saya lakukan, tetapi dari siapa yang melakukan. Orang-orang yang membenci pasti akan mencela atau tidak menyukai kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi mereka melihat atau menilai perbuatan bukan dari nilai perbuatan itu sendiri, tetapi dari individu yang melakukan. Kalau orang yang melakukan adalah orang-orang yang dicintainya, maka perbuatan apapun yang dia lakukan dikategorikan sebagai perbuatan yang baik menurut mereka. Tetapi sebaliknya, kalau orang-orang yang tidak disukainya melakukan sesuatu, sekalipun itu kebaikan, pasti akan dinilai salah. Jelas perbuatan baik pasti akan mendatangkan pujian, dan perbuatan jahat pasti akan mendatangkan celaan. Tetapi itu kalau kita ukur dari orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana artinya adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Orang yang bijaksana adalah benar-benar orang yang memang tahu apa itu kebaikan dan tahu apa itu kejahatan, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bisakah atau dapatkah tolak ukur atau parameter reaksi orang lain ini memunculkan kekotoran batin yang baru, seperti keserakahan atau kesombongan. Karena ada orang lain memuji kita, maka muncullah kesombongan. Loh, ini saya ini udah berbuat baik loh. Kemudian karena kita melakukan kesalahan, kemudian ada orang lain mencela kita. Ego kita terpanas, tersulut, dan akhirnya kita merasa direndahkan, kita merasa tidak dihargai. Jadi kalau kita dipuji, konsekuensinya kita bisa menumbuhkan kesombongan. Kalau kita dicela, konsekuensinya kita bisa menumbuhkan kebencian.
Dari pujian dan celaan ini kalau tidak disikapi dengan cara yang benar, bisa saja menambah kotoran-kotoran batin yang baru. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana cara menyikapi ketidakpuasan dan kepuasan atas reaksi orang lain terhadap suatu perbuatan yang telah kita lakukan? Berhubung reaksi setiap individu berdasarkan kondisi pandangan dan pengalamannya yang kita bahkan tidak tahu itu benar atau salah. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, kadang-kadang meskipun kita telah melakukan kebaikan, meskipun kita telah menunjukkan hal yang terbaik sebisa mungkin, namun kebaikan yang kita lakukan itu seolah-olah tidak bisa dihargai oleh mereka. Dan kadang-kadang apa yang sudah kita lakukan tidak bisa diterima dengan baik oleh mereka. Oleh sebab itu, tingkat kepuasan orang lain terhadap apa yang kita lakukan itu pasti akan berbeda-beda. Terus bagaimana cara menyikapi kepuasan dan ketidakpuasan atas reaksi yang diberikan orang lain kepada kita? Kalau orang lain itu memuji kita, janganlah kemudian kita menjadi angkuh dan sombong. Tetapi kalau ada orang lain mencela kita, janganlah kita menjadi rendah diri, kemudian menjadi tumbang. Ketika ada orang lain memuji, jangan sampai kita terbang. Tetapi ketika ada orang lain mencaci kita, jangan sampai kita tumbang. Oleh sebab itu kita perlu bijak dalam hal ini. Bijak dalam arti kita harus mengetahui dasar dari apa yang mereka berikan kepada kita. Apakah reaksi itu berdasar pada individu ataukah memang berdasar pada hasil dan kualitas dari perbuatan yang kita lakukan? Kadang-kadang karena faktor individu ini menyebabkan ketidaksukaan yang dimiliki orang tersebut membuat orang tersebut tidak bisa menilai, tidak bisa menghargai apa yang kita lakukan. Dan pada saat itu apa yang harus kita lakukan adalah tetap berdiam dan terus melakukan yang terbaik supaya orang tersebut menjadi bahagia. Kalau mereka masih tetap tidak bisa menerima apa yang kita lakukan, ya terus lakukan lagi kebaikan sampai akhirnya mereka akan menerima apa yang kita lakukan. Tetapi sebaliknya, kalau apa yang kita lakukan memiliki kualitas yang tidak baik, maka hal yang perlu kita lakukan adalah dengan cara memperbaiki diri. Apabila orang lain itu mencaci kita karena perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang tercela dan perbuatan yang tidak baik, maka hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus memperbaiki diri supaya kita menjadi lebih baik. Tetapi kalau atas dasar ketidaksukaan orang lain mencela kita, tidak puas dengan apa yang sudah kita kerjakan, maka kita tetap harus bersabar dan tetap melakukan lagi dan lagi. Karena kebaikan bila dilakukan lagi dan lagi akan membawa manfaat. Bukan hanya kita, tetapi pada mereka juga. Jadi mereka yang pada awalnya tidak suka kepada kita, karena kita terus melakukan kebaikan kepada mereka, karena kita terus melakukan hal yang terbaik, maka mereka akan menjadi sadar. Oleh sebab itu, kita harus mempertimbangkan hal ini baik-baik, yaitu dengan melihat apa dasar dari mereka memberikan reaksi tersebut.